Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabik Segara Wasesa, dengan NPM saya 2331141. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi The Environment and Corporate Culture. Lingkungan dan budaya perusahaan. Lingkungan perusahaan. Pengertian lingkungan perusahaan. Lingkungan kerja merupakan suatu hal yang penting dalam suatu organisasi. Lingkungan kerja yang baik tentunya merupakan harapan bagi setiap karyawan, karena dengan lingkungan kerja yang baik tentunya para karyawan akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik pula. Dengan lingkungan kerja yang baik maka secara otomatis dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi karyawan. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal suatu perusahaan dapat dianggap memiliki dua lapisan, yaitu lingkungan umum dan lingkungan perusahaan. Lingkungan umum merupakan lapisan terluar yang tersebar luas dan mempengaruhi perusahaan secara tidak langsung. Lingkungan umum mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, hukum, politik, internasional, alam dan teknologi yang sama-sama mempengaruhi semua perusahaan. A. Lingkungan umum. Lingkungan umum merupakan lapisan terluar dari lingkungan. Semua dimensinya memengaruhi perusahaan seiring waktu, namun sering tidak berhadapan langsung dalam sehari-hari. Dimensi-dimensi lingkungan umum mencakup dimensi internasional, teknologi, ekonomi budaya, sosial, hukum politik dan alam. 1. Dimensi internasional. Lingkungan eksternal merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar negeri sekaligus peluang bagi perusahaan-perusahaan di negara lain. 2. Teknologi. Dimensi mencakup perkembangan ilmu dan teknologi di bidang industri tertentu maupun di masyarakat secara keseluruhan. 3. Sosial budaya. Dimensi sosial budaya lingkungan umum merupakan karakteristik demografis maupun norma, adat istiadat, dan nilai yang dianut oleh populasi umum. Beberapa karakteristik sosial budaya yang penting adalah sebaran dan kepadatan penduduk, usia, dan tingkat pendidikan. 4. Ekonomi. Dimensi ekonomi menunjukkan kesehatan ekonomi pada umumnya dari negara atau di wilayah di mana sebuah organisasi berjalan. 5. Politik hukum. Dimensi politik hukum terdiri atas undang-undang pemerintah atau tatanan lokal, negara, dan federal. Begitu juga aktivitas politik yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku perusahaan. 6. Alam. Guna menghadapi tekanan dari advokat lingkungan, organisasi-organisasi telah menjadi makin sensitif dengan berkurangnya sumber daya alam bumi dan dampak yang diberikan produk pada lingkungan. Dimensi alam terdiri atas semua elemen secara alami muncul di bumi, contohnya tumbuhan, bebatuan dan sumber daya alam seperti udara, air dan iklim. B. Lingkungan tugas. Lingkungan tugas terdiri dari sektor-sektor yang memiliki hubungan kerja langsung dengan organisasi, yaitu pelanggan, pesaing, pemasok dan tenaga kerja. 1. Pelanggan adalah orang-orang dan organisasi dalam lingkungan usaha yang memperoleh barang dan jasa dari organisasi. Sebagai penerima dari keluaran yang dihasilkan organisasi, pelanggan adalah unsur yang penting karena pelanggan menentukan kesuksesan organisasi. 2. Pesaing. Organisasi-organisasi lain dalam industri dan jenis usaha sama yang memberikan barang dan jasa pada pelanggan yang sama. 3. Pemasok menyediakan bahan-bahan mentah yang digunakan suatu organisasi untuk memproduksi barangnya. 4. Pasar. Tenaga kerja adalah orang-orang di lingkungan usaha yang dapat dipekerjakan oleh perusahaan. Setiap perusahaan membutuhkan pasokan personalia yang tertatih dan berkualitas. Budaya perusahaan. Pengertian budaya perusahaan. Budaya adalah sistem makna dan keyakinan bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang menentukan, sebagian besar, cara mereka bertindak satu terhadap yang lain dan terhadap orang luar. Definisi mengenai budaya menyiratkan beberapa hal. Pertama, budaya adalah persepsi. Individu mempersepsikan budaya organisasi berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar atau alami di dalam organisasi itu. Kedua,
Meskipun individu mungkin memiliki latar belakang yang berbeda atau bekerja dalam tingkatan yang berlainan di organisasi tersebut, mereka cenderung menggambarkan budaya organisasi itu dengan istilah yang sama. Terakhir, budaya organisasi adalah istilah deskriptif. Budaya itu menyangkut bagaimana anggota itu mempersepsikan organisasi tersebut, bukan menyangkut apakah mereka menyukainya. Beberapa dari sikap perilaku yang lebih penting yang dipengaruhi oleh budaya adalah sebagai berikut. 1. Rasa diri dan ruang. 2. Komunikasi dan bahasa. 3. Pakaian dan penampilan. 4. Makanan dan kebiasaan makan. 5. Waktu dan kesadaran akan waktu. 6. Hubungan, keluarga, organisasi, pemerintah, dan sebagainya. 7. Nilai dan norma. 8. Kepercayaan dan sikap. 9. Proses mental dan pembelajaran. 10. Kebiasaan kerja dan praktek. Budaya perusahaan di sini merupakan terjemahan dari kata corporate culture. Dari definisi budaya perusahaan yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa budaya perusahaan adalah suatu pola asumsi dasar yang dimiliki oleh anggota perusahaan yang berisi nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan yang mempengaruhi pemikiran, pembicaraan, tingkah laku, dan cara kerja karyawan sehari-hari, sehingga akan bermuara pada kualitas kinerja perusahaan. Baik itu merupakan penyampaian singkat tentang materi The Environment and Corporate Culture atau lingkungan dan budaya perusahaan. Jadi, kesimpulannya yaitu lingkungan dan budaya perusahaan saling terkait dalam membentuk identitas dan kinerja perusahaan. Lingkungan mencakup faktor eksternal seperti pasar dan regulasi, sedangkan budaya perusahaan mencerminkan nilai, norma, dan sikap di internal. Keduanya berpengaruh pada strategi, inovasi, dan adaptasi perusahaan terhadap perubahan, menciptakan keselarasan antara visi perusahaan dan tuntutan lingkungan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.